Cerita saya mulai saat saya berumur 6 tahun. Usia yang mungkin terlalu muda untuk memimpin adik-adik saya bekerja mengolah ladang. Kak John, Ya, Kak John udah lihat Kak Franz? Dia Pubai masih ada. Masih hidup kah? Su meninggal. Bayi letak lintang. Ini penyebab ibu ini meninggal. Jadi bukan karena penyebab lain. Halo pendengar setia, selamat siang. Kembali lagi di cerita Ujung Negeri. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang benar-benar inspiratif tentang seorang dokter yang rela meninggalkan kenyamanan kota demi mengabdi di tengah belantara hutan bopel di Goel. Kisah ini penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan cinta kemanusiaan. Saya Sultan Sinaga dan bersama teman saya Mas Untung. saya Elizabeth Delpiana. Saya Ari William. Saya Trinita Stefani. Halo Sultan. Halo semua. Coba kita bayangkan ya, di sebuah desa yang jauh dari pedalaman. Untuk sampai ke sana membutuhkan waktu berjam-jam, melewati jalan berlumpur, hutan lebat, bahkan menyeberangi sungai. Di tempat seperti ini, seorang dokter muda memilih untuk mengabdi. Amos, kalau dengan cerita seperti ini, apa yang pertama kali ada di pikiran? Pertama kali terbenak dalam pikiranku yaitu tentang perjuangannya. Bayangkan dokter itu harus berjuang hidup di hutan tersebut, yang dimana hutan tersebut sangat seram, tapi dokter ini rela demi kesehatan masyarakat. Itu sangat luar biasa. Oke, kalau Lisbeth, apa yang bikin kamu kagum dari sosok ini? Yaitu keikhlasannya. Bayangkan banyak orang yang memilih tempat dan kuliah di kota-kota besar, sedangkan beliau ini justru memilih tempat yang serba terbatas. Itu menunjukkan panggilan dari hati yang kuat. Kita masuk ke bagian tantangan. Ray, apa tantangan terbesar menurutmu jika seorang dokter bertugas di pedalaman seperti ini? Menurut saya, akses transportasi. Kalau ada pasien darurat, butuh waktu untuk membawa mereka ke fasilitas yang memadai. Jadi ini tentang soal hidup dan mati. Oke, sekarang teman kami Trinity, kamu sempat cerita ada masalah lain. Apa itu? Ya, soal fasilitas. Banyak obat-obatan terbatas, alat medis seadanya, jadi dokter harus pintar improvisasi. Kadang cuma ada pasien sederhana, tapi harus bisa menyelamatkan pasien. Wah, itu benar-benar menguji keterampilan ya. Nah, sekarang Amos, kalau soal kehidupan sehari-hari, apa yang menurutmu paling berat? Yang paling berat menurutku yaitu tentang kesibukan dokter itu. Bayangkan jauh dari keluarga, internet tidak ada, listrik tidak ada. Itu yang membuat dia sangat membuat mental juga
bahkan fisik harus jadi kuat. Ya, jadi kita bisa lihat, jadi dokter di pelosok itu bukan sekedar profesi, tapi juga perjuangan hidup. Sekarang kita bahas sisi kemanusiaan. Teman kami Elizabeth, menurutmu apa arti pengabdian dari kisah ini? Pengabdian itu ketika seseorang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dokter ini buktinya. Beliau tidak sekedar mengobati, tetapi menjadi harapan banyak masyarakat. Bagus sekali ya jawaban dari teman-teman. Kalau Ray, kalau menurutmu apa nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil? Bagi saya ini tentang keberanian mencintai sesama. Banyak orang tahu teori menolong, tapi tidak berani berbuat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus diwujudkan secara lewat tindakan nyata. Trinity, kalau kamu, apa yang paling menyentuh dari perjuangan ini menurutmu? Kalau menurut saya mungkin senyum pasien. Bayangkan ada warga yang mungkin baru pertama kali mendapat pertolongan medis. Senyum dan doa tulus mereka pasti jadi hadiah paling indah bagi dokter itu. Betul sekali ya. Jadi pengabdian ini bukan hanya pekerjaan, tapi ibadah kemanusiaan. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian. Kalau kalian ada di posisi dokter ini, berani nggak kalian mengabdi di tengah hutan dengan keadaan seperti ini? Saya jujur sih ingin coba, walau berat pasti jadi pengalaman hidup yang sangat berat-berat. Kalau saya mungkin takut di awal, tapi kalau ingat manfaatnya besar untuk orang lain, mungkin itu menjadi motivasi besar untuk saya. Kalau saya butuh persiapan mental. Tapi kisah ini bikin saya sadar bahwa kenyamanan kota kadang bikin kita lupa bahwa saudara kita masih ada yang butuh bantuan di luar sana. Kalau saya mungkin setahun cukup, tapi pengalaman itu pasti tidak akan pernah terlupakan. Luar biasa ya jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Kita bisa belajar bahwa kontribusi itu banyak bentuknya. Tidak semua harus ke pelosok, tapi bisa dimulai dari lingkaran kita sendiri. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, aku mau minta kalimat kesan dari kalian semua. Dimulai dari teman kami yang Dokter di hutan belantara, bopel yang digoel adalah lawan tanpa tanda jasa. Pengorbanan kecil bisa jadi motivasi besar bagi orang lain. Kenyamanan bukan segalanya. Hidup ini tentang memberi dan memberi manfaat. Semoga lebih banyak tenaga medis berani mengabdi di pelosok. indah sekali ya kesimpulan dari teman-teman sekalian. Kisah ini mengajarkan kita arti keberanian, pengorbanan, dan cinta pada sesama manusia. Mari kita belajar untuk lebih peduli, lebih dari kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast cerita dari ujung negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya untuk sekitar kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.